Iya, kenapa orang bisa tersesat atau menyimpang dalam beragama, dalam memahami agama? Gua mau hadirkan contoh yang sederhana sebenarnya, tetapi banyak orang terkecoh. Entah apa sebabnya, nggak tahu, wallahu alam. Gue hanya ingin menjelaskan teknisnya aja kenapa orang yang terkecoh dalam hal satu ini. Yaitu apa? Ini kata kunci ya, kita masuk kata kunci, yaitu salah memahami konteks. Itu contoh ketika salah dalam memahami kata bid'ah. Jadi kalau pengertian atau yang dipahami oleh ahlul bid'ah, memahami bid'ah dalam artian bahasa atau etimologi aja udah tuh. Sehingga ketika ditarik ke dalam urusan agama mereka salah. Karena bid'ah secara etimologi atau bahasa dan terminologi istilah itu berbeda. Kalau bid'ah secara bahasa atau etimologi secara sederhana adalah sesuatu yang baru dan atau sesuatu yang tidak ada sebelumnya lalu kemudian ada. Itu. Udah sampai sini doang ahlul bid'ah paham tentang bid'ah. Jadi akhirnya salah memahami konteks kenapa banyak ahlul bid'ah yaitu melakukan kebid'ahan dari mulai keyakinan atau akidah sampai ibadah. Sedangkan sebenarnya yang dimaksud bid'ah itu dalam urusan agama yang diajarkan di dalam Islam. Urusan agama tuh apa? Ya segala sesuatunya yang dianggap sebagai ibadah, yang dianggap sebagai bagian dari agama. Nah itu yang namanya bid'ah. Nah biasanya kan ahlul bid'ah itu salah memahami konteks yang pada akhirnya kita tahu komentar atau tanggapan dari mereka yang salah paham itu apa? Oh apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Ente dari ujung kaki kepala sampai kaki bid'ah. Itu satu, dua, apalagi. Oh apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Nabi aja dulu zakat nggak pakai beras. Kalau yang pakai beras bid'ah gitu. Apalagi. Oh apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Ente pergi haji pakai onta aja, jangan pakai pesawat. Ente pakai kacamata, pakai mikrofon, ajan pakai mikrofon berarti bid'ah dong, pakai toa aja gitu. Apalagi naik motor, naik kendaraan, mobil ke masjid, bid'ah tuh. Coba lihat, apakah benar memahami bid'ah seperti ini yang diajarkan Islam yang sebenarnya? Tentu tidak. Nah, letak kesalahannya di mana? Ini error analysis ya, analisa kesalahan. Letak kesalahannya di mana? Ya karena mereka itu memahami bid'ah hanya dari segi bahasa itu. Padahal yang dibahas di dalam ajaran Islam yang sebenarnya itu dalam konteks urusan agama. Konteks urusan agama itu maksudnya apa? Segala sesuatu yang dianggap itu bagian dari ajaran Islam atau yang dianggap itu secara khusus ibadah itu. Maka dari situ kita bisa tahu bahwa nggak ada urusannya mau naik onta atau naik pesawat kalau mau pergi haji. Karena naik onta, naik pesawatnya itu bukan ibadahnya, ibadahnya itu hajinya. Mau ke sana itu naik pesawat, naik getek gitu ya, mau jalan kaki, terserah. Yang penting ibadahnya, hajinya atau umrohnya sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya itu. Contoh orang azan, mau pakai toa, mau nggak pakai apa-apaan, mau pakai mikrofon, nggak ada urusannya mikrofonnya itu, karena mikrofonnya bukan bagian dari ibadah. Mau pakai mikrofon ke, mau pakai toa, mau enggak, azan mah yang penting azannya sesuai ajaran Islam. Apalagi ini yang mau gue bahas agak panjang sedikit. Oh Nabi dulu zakatnya nggak pakai beras. Sekarang kalau zakat pakai beras berarti bid'ah. Ini juga nggak paham konteks. Kenapa? Dalilnya nih ya, semua dalil tentang urusan zakat itu yang termaktub itu mengatakan bahwa makanan pokok itu ya kita harus tahu bahwa yang menjadi spesifik aturan zakat
yang dizakati itu yang disebutin di banyak dalil di hadis Nabi itu bukan nama barangnya, bukan nama makanannya, tapi sifat barangnya yang dizakati itu apa, yaitu makanan pokok. Maka kita lihat makanan pokok di Arab Saudi, Makkah, Madinah apa? Kurma. Ya udah pakai kurma. Nah, kalau kita di Indonesia, orang makanan pokoknya apa? Beras. Yang nanti dimasak jadi nasi. Ya maka nggak ada masalah. Karena apa? Sifatnya masih sama. Kecuali Nabi spesifik ngasih tahu zakat hanya pakai kurma atau harus pakai kurma. Kan nggak ada dalil ngomong begitu. Semua dalilnya itu menyatakan sifat, yaitu apa? Kebutuhan pokok. Tuh salah satu yang kita maksud di sini, bahwa orang kalau nggak tahu konteks atau nggak paham konteks, jadinya nggak apple to apple membandingkannya. Jadi sama juga ketika mengatakan, oh ente dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi. Ya bukan begitu cara memahami dalil yang dimaksud dengan bid'ah, bahwa bid'ah itu yang diajarin di Islam yang sebenarnya itu dari segi terminologi atau istilah, bukan etimologi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran agama, sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari ajaran agama, dan atau sesuatu yang dianggap sebagai ibadah. Ada pakai yang dalil apa tentang mushaf Al-Quran di zaman Utsman bin Affan gitu ya, itu kan nggak ada di zaman Nabi hidup gitu ya. Kata siapa? Quran itu sudah ditulis, cuma posisinya saat Nabi masih hidup sampai sepeninggal Nabi itu istilahnya nih secara sederhana masih tercecer, jadi belum dikitabkan, istilahnya belum dibukukan. Tapi sempurna udah ditulis, udah ada yang ditulis, cuma ya itu istilahnya masih kececer aja. Ada ditulis di pelepah kurma, ada yang mungkin di kulit-kulit hewan, kulit binatang, hewan gitu ya. Ya ada juga yang menghafal gitu ya, kan banyak ada penghafal Quran juga dulu. Sampai datang di zamannya Utsman bin Affan lalu dikitabkan atau dibukukan. Dan itu bukan bid'ah. Karena apa? Ya itu perkara Al-Quran dibukukan atau enggak. Kalaupun enggak dibukukan, boleh ya boleh-boleh aja. Cuma kan apa? Itu pertama yang melakukan siapa? Utsman. Posisinya sebagai khalifah lagi. Saat itu apakah sahabat yang hidup cuma Utsman bin Affan? Enggak. Banyak sahabat yang masih hidup. Dan ijma'nya para sahabat itu, ingat ya, ini prinsip dalam Islam. Ijma'nya para sahabat itu maksum. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat Nabi bersepakat di dalam kebautilan. Cuma memang secara individu yang ada yang maksum, karena yang maksum cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ijma'nya, kesepakatannya para sahabat maksum. Dan pada saat Utsman bin Affan untuk memutuskan akan memushafkan gitu ya, dikitabkan itu, dalam istilahnya dibukukan gitu dalam satu rampung gitu ya Al-Quran, ya maka nggak ada pertentangan sama sekali oleh para sahabat Nabi yang lain. Ya udah ijma, nggak ada yang masalah di situ, nggak ada bid'ahnya. Kenapa? Al-Qurannya sendiri pun tidak ada yang berubah. Yang hari ini kita baca ya sama seperti yang mereka dulu baca itu. Jadi nggak ada bid'ahnya sama sekali. Lihat, yang perbedaannya apa? Zaman Nabi belum dibukukan, zamannya Utsman bin Affan baru mulai dibukukan. Artinya tuh dibukukan apa sih ya bahasanya? Sifatnya itu dikumpulkan gitu loh. Tapi apakah itu bagian dari ajaran agama? Istilahnya mau dibukukan gitu ya, mau dikumpulin atau kececer, selama Qurannya urutannya sama semua, ya nggak ada masalah. Intinya itu bukan perkara agamanya, bukan di situ, tapi Al-Qurannya sama apa enggak, itu aja. Nah, mushaf atau enggak begitu kan, atau kayak kita zaman sekarang modern ada di handphone, itu kan perkara teknis yang enggak ada urusannya sama agama. Itu perkara sarana. Sama kayak orang ajan mau pakai mikrofon, mau pakai toa, mau teriak aja begitu di atas plafon gitu ya, atap, yang nggak ada masalah itu. Nah ini orang yang nggak paham konteks juga nggak nyampe sampai ke sini, akhirnya membandingkan sesuatu yang tidak ada relevansinya, nggak ada hubungannya, atau dalam artinya bukan konteksnya gitu, beda konteks, nggak paham konteks. Nah sekarang tentang maulid, sederhana.
Maulid, apapun yang dilakukan di dalam maulid, mau itu sholawat, mau itu sedekah sama anak yatim, mau itu tentang kajian gitu ya, di dalam perayaan maulid itu tentang kajian sirah nabawiyah. Ingat, kalau itu dianggap sebagai ibadah, kalau itu dianggap sebagai bagian dari ajaran agama, bagian dari Islam, maka ingat, hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil. Dan ingat, semua ibadah itu ada dalilnya. Nah sekarang, kenapa maulid Nabi dianggap sebagai bid'ah? Bukan yang dibid'ahkan itu yang dilakukan di dalam acara maulidnya. Bukan. Jadi jangan dianggap kita melarang sholawat atau sedekah atau kajian tentang sirah nabawiyah, tentang kelahirannya Nabi atau bahkan sebelum kelahirannya Nabi, cerita fakta sejarahnya kayak apa aja. Bukan itunya. Tapi lihat, itu namanya itu loh, maulid Nabi itu apa? Secara umum dan sederhana apa? Merayakan hari kelahirannya Nabi kan? Nah, embel-embelnya kalau pakai bahasa lengkap, merayakan kelahiran Nabi Muhammad dalam bentuk atau dengan cara yaitu tadi sedekah ke anak yatim, acaranya apa, kajian sirah nabawiyah misalkan, atau apalagi sholawatan. Itu bukan isi dari acara maulidnya, tapi perayaan maulidnya itu sendiri. Karena apa? Itu punya sifat pengkhususan. Yang dimaksud makdo atau ritual itu begitu. Jadi ritual bukan jangan dipikir kayak dukun, enggak. Ritual itu sesuatu yang memang spesifik. Ada tata caranya. Segala sesuatunya spesifik, yaitu dari segi tata cara, intinya dari segi waktu, dari segi jumlah, dari segi tujuan, dari segi maksud, dan keutamaan dan lain sebagainya. Itu yang dipermasalahkan, bukan yang dilakukan di dalam acara perayaan maulidnya, bukan. Itu yang terkena bid'ahnya di situ. Secara teknis ya, melakukan kayak sedekah ke anak yatim atau sholawatan atau kajian bahkan sirah nabawiyah di waktu tertentu pada saat kelahiran Nabi. Dan yang gue dengar dari para asatid ya, bahkan riwayat hari lahirnya Nabi pun itu diperselisihkan karena dalilnya nggak ada yang sahih. Tapi kalau wafatnya Nabi ada, itu tanggal 12 Rabiul Awal. Dalil yang paling jelas itu wallahu alam sahih atau hasan. Tapi hari lahirnya Nabi itu nggak ada yang sahih gitu. Lalu secara lebih besarnya lagi, big picture-nya adalah, gambaran besarnya adalah pengkhususan itu loh. Anggaplah benar tanggal berapa misalkan hari lahirnya Nabi itu. Misal tanggal 9 benar, misalnya tanggal 9 Nabi lahir. Tetap apakah melakukan acara itu apa sih sifatnya, ngumpulin jamaah kan, ada satu yang mimpin, yaitu ya dai-nya lah atau ustadznya gitu ya. Terus apa yang dilakukan? Itu kalau mau kajian, kalau sholawatan, kalau ada acara lain misalnya syar'i semua nih, sedekah kepada anak yatim. Oke. Itu yang terkena hukum bid'ahnya. Kenapa? Mengkhususkan suatu acara yang dari Islam tuh nggak ada. Tapi diantara mereka malah dalilnya terlalu jauh. Bener dalilnya sahih tentang Nabi yang berpuasa di hari Senin. Karena Nabi mengatakan itu hari kelahirannya kan, hari Senin. Makanya aku berpuasa di situ, kata Nabi. Ini nggak ada hubungannya sama acara maulid Nabi. Jauh banget. Nggak ada konteksnya di situ. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau mau benar-benar dianggap atau mengatakan merayakan hari lahirnya Nabi, ya maka satu-satunya amalan yang boleh dilakukan dalam waktu spesifik itu adalah ya berpuasa, ibadahnya ya di hari Senin. Sebagaimana kita tahu amalan yang umum, puasa Senin Kemis. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Sama kayak orang baca Yasin malam Jumat. Lihat, jangan Yasinnya yang disudutin. Baca Yasin mah boleh, orang itu ayat Al-Quran kok. Baca Quran malam Jumat boleh. Malam Minggu boleh nggak? Boleh juga. Yasin juga tapi boleh. Malam Senin boleh. Nah itu loh maksudnya. Kenapa harus surat Yasin di malam Jumat? Itu kan udah ritual bro, sis.
Nah ini loh yang kita butuh dalil. Makanya itu yang gue bilang hukum awal ibadah itu haram. Sampai ada dalil yang menjelaskan. Jangan lu pakai dalil umum untuk membenarkan ibadah atau praktek agama yang bahkan sifatnya ritual. Itu nggak boleh. Itu. Jangan salahin Yasinnya, jangan salahin malam Jumatnya. Tapi lu kalau punya keyakinan atau punya amalan ibadah tertentu, apanya suratnya satu Yasin, kedua waktunya tertentu, nah itu yang dinamakan bid'ah. Kenapa? Zaman Nabi kan udah ada surat Yasin, zaman sahabat apalagi sepeninggal Nabi. Malam Jumat pun ada, selama kita hidup pasti ngelewatin malam Jumat sebagaimana Nabi dan para sahabat Nabi pasti ngelewatin malam Jumat dong. Cuma apakah Nabi melakukan itu khusus gitu loh. Nah itu sifat ibadah yang konteksnya ritual atau makdo itu tadi. Itu yang nggak boleh, itu yang dibilang bid'ah tuh begitu. Baca Al-Quran jangan dikhususin begitu kecuali ada dalil. Contoh yang secara khusus ada keutamaannya apa? Al-Baqarah di rumah tuh jelas tuh. Kenapa? Ada keutamaan jin tidak bisa masuk oleh rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tuh. Hadisnya jelas tuh, spesifik, suratnya tertentu, tempatnya tertentu. Cuma waktunya kapan? Bebas. Maka waktunya bebas, mau baca kapan aja, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, terserah. Nah, gue hanya penyambung lidah para asatid yang mengatakan bahwa yang Nabi lakukan itu ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain, itu banyak banget. Dan seringkali dalam 1 kali 24 jam, bahkan seumur hidup kita sampai detik ini, itu banyak yang miss. Banyak yang hilang kesempatan, banyak yang bahkan kita nggak tahu, oh ternyata ini ajaran Islam begitu pada sohi misalkan, karena kita ya ngajinya masih baru gitu, karena dan ilmunya terbatas gitu. Itu aja banyak yang miss, banyak yang kita nggak tahu. Lalu bagaimana mungkin kita mengikuti ajaran agama yang dianggap ajaran agama yaitu Islam, tetapi sebenarnya Islam nggak pernah ngajarin itu. Nabi nggak pernah melakukan ibadah-ibadah itu, begitu. Jadi kalau dalilnya umum, ya umum aja. Lihat deh dalil-dalil yang kayak misalkan ada sahabat Nabi yang berdoa, terus Nabi memberikan kabar gaib bahwa malaikat berebut gitu kan untuk mencatat amalan doanya tersebut, pahalanya itu. Itu kan zaman Nabi hidup, ada keterangan soal gaib. Satu, ada dalil yang lain juga di hadis Nabi yang dimana ada sahabat Nabi yang kalau setiap sholat itu, setiap habis baca surat, kan biasanya habis surat Al-Fatihah, surat-surat yang lain. Tapi biasanya habis surat-surat yang lain itu dia baca lagi Al-Ikhlas. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu sering membaca itu? Gitulah intinya begitu. Lalu dijawabkan oleh sahabat Nabi, ada dia cinta lah intinya begitu. Cinta sama surat Al-Ikhlas. Maka dia responnya Nabi, gesturnya Nabi, responnya apa? Ya udah nggak ada masalah. Gue lupa ya isi hadisnya. Intinya nggak ada masalah. Yang sudah dilakukan oleh sahabat Nabi tersebut dengan mengulang atau membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat sholat yang dibaca jahar itu, 2 rakaat pertama, ya maka nggak ada masalah. So buat teman-teman, perkara bid'ah sederhana. Bukan dari secara bahasa tetapi secara istilah, bahwa segala sesuatu yang lo anggap itu bagian dari perkara agama, urusan agama, bagian dari ajaran Islam, maka harus ada dalilnya. Kenapa hukum asal ibadah itu haram? Satu, sampai ada dalil yang menjelaskan ibadah tersebut. Kedua, ibadah itu ada sifatnya makdo dan ghairu makdo. Dalam bahasa umumnya ada sifatnya yang ritual dan non-ritual. Ritual itu apa? Intinya spesifik dari karakteristiknya, sifatnya, atau detail oriented. Kalau non-ritual atau ghairu makdo itu sifatnya umum. Itu karakteristiknya apa? Dari agama lain juga ada yang mengajarkan, atau dari kitanya juga nggak ada keterangan waktu, nggak ada spesifiknya. Itu ghairu makdo atau yang non ritual, jadi bebas itu. Contohnya udah disampaikan tadi sebelumnya.
Jadi itu, kalau yang sifatnya ritual, maka pasti akan detil. Kalau nggak ada keterangan waktu, nggak ada keterangan tempat, nggak ada keterangan situasi atau kondisi tertentu, ya maka bebas-bebas aja melakukan kapanpun, dimanapun, dan lain sebagainya begitu. Apalagi yang ibadah sifatnya ritual, banyak yang umum banyak, tapi ada yang khusus juga, ada yang khusus. Nah, bagaimana mungkin di kemudian hari orang melakukan suatu yang dianggap itu ibadah secara jelas spesifik jumlahnya, waktunya, kadarnya, tempatnya, momennya, tujuannya, keutamaannya, tapi nggak ada dari Islam dalilnya, itu yang dinamakan bid'ah. Tentu para asatid jauh lebih sempurna menjelaskan tentang bid'ah ini ya. Gua hanya mau menjelaskan secara teknis, karena kalau gua menjelaskan apa yang para asatid jelaskan, ya gua nggak bisa lebih komprehensif gitu, karena gue posisinya orang awam. Jadi mudah-mudahan lu yang orang awam, merasa awam pun juga paham apa yang gue sampaikan ini gitu. Tapi secara teknis begitu. Kalau lu anggap itu ibadah, lu anggap itu lu akan dapat pahala, lu anggap itu amal soleh, maka harus tahu itu beneran gak Islam ajarin. Para sahabat Nabi yang sama-sama kitanya nih, apa sama-sama umatnya Nabi kan, selain itu kita banyak bedanya, itu ngelakuin gak apa yang ahli bid'ah hari ini lakuin ketika tanggal kelahirannya Nabi, misalkan tanggal berapa gitu ya. Lihat para sahabat Nabi melakukan apa di hari itu pada saat kelahirannya Nabi. Nggak ada riwayat. Dari ribuan sahabat Nabi loh, nggak ada riwayat. Terus kita mau bilang kita lebih cinta Nabi gitu, hanya karena kita merayakan Maulid Nabi, sedangkan para sahabat Nabi saksi hidup ridwanullah alaihim ajmain itu nggak ada. Nah, Nabi kan umurnya 63 tahun ya, kalau nggak salah. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu 40 tahun. Berarti 23 tahun. 23 tahun loh Nabi ulang tahun tuh. Dari zamannya Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada riwayat satupun. Sepeninggal Nabi juga deh, kasarnya nih ya, kalau Nabi nggak ngerayain ulang tahun, sahabat Nabi nggak ngerayain ulang tahun Nabi, tabiin juga enggak, tabiin juga enggak, ya udah nggak usah ngapain. Kalau lu yakin itu ibadah di atas kelahirannya Nabi dengan melakukan ini dan itu, sholawatan, zikir dan lain sebagainya, tetap harus ada dalilnya itu. Karena ini bahkan ada sebagai ustadz, gue lupa ya siapa yang ngomong, kata beliau ini menurut ulama terdahulu ini pelecehan sebenarnya orang melakukan perkara baru dalam agama. Itu ini benar-benar sarkas, seolah-olah umat terdahulu nggak lebih baik, nggak lebih hebat daripada umat hari ini. Dan yang terakhir, ingat ya, tidak ada ruang kreativitas atau inovasi atau perkembangan di dalam urusan beragama. Nggak ada penambahan dalam agama, nggak ada. Itu yang udah diajarin begitu ya udah begitu. Karena kalau enggak kita menyalahi ayat, konsekuensinya bahwa kata Allah, telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Jadi ya kalau agama udah sempurna ya udah. Kalau ditambah ya zolim, dikurangin ya zolim, kan begitu. Jadi kita harus tahu nih, urusan dunia sama urusan agama itu beda. Ada perbedaan prinsip. Kata Nabi, untuk urusan dunia kalian lebih paham. Tuh. Atau di dalil yang lain, untuk urusan dunia kalian bebas. Ya artinya ya terserah untuk urusan dunia ya, termasuk bikin pesawat, punya handphone, bikin mikrofon, ada toa masjid dan lain sebagainya, ya terserah. Itu untuk urusan dunia bebas. Sarana itu bebas. Itu emangnya kita dianggap nutup aurat kalau pakai jubah, pakai gamis gitu yang dibilang pakaian Islam? Ya enggak juga kan. Tapi ya tentu karena Nabi kita orang Arab dan kita tahu budaya Arab pakaiannya gamis atau jubah ya, ya maka nggak apa-apa kita ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang ke Arab-Araban itu. Kayak orang pakai nikob atau cadar, itu mah ajaran Islam, ada kok dalilnya. Kenapa jadi bilang ke Arab-Araban?
Jadi beragama itu nggak ada ruang inovasi, nggak ada ruang kreativitas. Artinya ya kalau tuh ibadah yang dalilnya umum, ya pakainya juga umum. Jangan dikhusus-khususin. Itu. Kalau dalilnya khusus, ya apalagi. Jangan dia umum-umumin. Artinya ya jangan sembarangan. Kalau udah dikasih tahu jumlahnya, contoh zikir setelah sholat yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, di riwayat yang lain ada 34. Ya udah itu, jangan lebih jangan kurang, itu kan spesifik kan. Itu jadi beragama dengan dalil itu ya jelas begitu. Ingat ya, ini Islam bukan ajaran manusia, ini ajaran wahyu, ajaran Allah. Lah kita itu diuji ketaatan kita itu ya di situ. Lah kita beragama sesuai atau enggak itu juga diuji kepatuhan kita. Nah puncaknya orang ya kalau bid'ah itu sebagai orang yang ahlul bid'ah. Kenapa? Mengadakan sesuatu dalam urusan agama dianggap itu bagian dari agama, dianggap itu bagian dari ajaran agama Islam. Tetapi bukan dari Islam sebenarnya, tapi apa? Dari akal. Tuh, beragama pakai akal, pakai logika, pakai pikiran, pakai perasaan aja. Nah, itu para ulama atau para asatidz mengatakan dengan istilah pengekor atau pengikut hawa nafsu. Tuh, ketahuan kan akarnya dari mana, kenapa orang sesat. Beragama nggak pakai perasaan bro, sis, pakai dalil. Perasaan kita ngikutin dalil. Kalau dibilang jangan ya jangan. Kalau disuruhnya begitu ya begitu, nurut. Nah itu samina wa ta'na kan, sederhana. Sama beragama nggak pakai logika, akal, otak, pikiran kita aja. Pasti sesat kalau begitu. Tetapi akal kita, pikiran kita, otak kita ngikutin dalil. Jangan menganggap sesuatu itu baik menurut kita. Jangan, baik itu ukurannya Islam. Hukum Allah, ajaran Islam. Yang kafa itu bukan otak kita. Benar itu yang menurut Allah, menurut Islam. Bukan menurut kita, menurut gua, menurut saya. Bukan. Itu nilai kepatuhan terhadap agama kita, Islam itu begitu. Dinilainya dari situ juga, nggak cuma sekadar menaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu udah nggak ada perdebatan. Kalau orang masih mendebat itu mah aneh. Tapi yang jauh lebih daripada itu adalah seberapa mau kita nurut sama ajaran Islam yang sebenarnya. Segala sesuatu itu ada porsinya dan Islam sudah sempurna. Segala sesuatu dalam urusan agama itu udah sesuai pada kapasitasnya, sesuai pada porsinya, sesuai dengan kadarnya, sudah cukup, jangan ditambah itu.